Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Kakak Satria Pertama. Adik-adik bisa panggil dengan panggilan Bapak Satria. Di mana pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, submateri yang akan kita pelajari adalah tentang kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Mari kita bedah melalui presentasi berikut. Nah, dari pengertian kalimat efektif itu yang dimana sebuah penggunaan kalimat ataupun kata sifat yang menunjukkan potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan secara to the point ataupun secara langsung, tidak bertele-tele, yang dimana dapat dipahami oleh pembaca maupun oleh sang pengungkap. Misalnya Bapak sedang menjelaskan tentang materi ini dapat dimengerti juga secara sederhana oleh adik-adik, seperti itu. Nah, definisi menurut ahli, salah satunya yaitu menurut H. Dalman dalam kreatif menulis berpendapat, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, yang pertama, kedua ide, yang ketiga gagasan, ataupun secara informasi yang utuh dan jelas maupun tepat. Ini mana dalam maksud yang disampaikan oleh penulis bisa dipahami oleh sang pembaca. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari kalimat efektif ini ada beberapa hal. Ini mana sesuatu yang mudah akan menjadi sulit, sesuatu yang sulit akan juga menjadi sesuatu yang mudah untuk dipahami. Yang awalnya berbelit-belit menjadi to the point, bahasa yang lebih sederhana. Nah, seperti itu. Ada dua hal, yaitu jelas dan teratur. Itulah ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri lebih lanjut dari jelas dan teratur ini ada 7 hal. Kesatuan, kepaduan, kelogisan, ketepatan, kevariasian, kehematan, dan kesejajaran. Oke, kita lanjut. Nah, syarat-syarat kalimat efektif ini ada 4 unsur. Jadi mana sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau PUEBI yang sekarang disebutkan, yang dimana sesuai dengan KBBI, dan juga sistematis, tidak boros maupun tidak ambigu. Ambigu adalah tidak memiliki makna yang berganda. Oke? Nah, unsur-unsur kalimat efektif ini ada 5 hal. Subjek yang pertama dan juga predikat, objek, pelengkap maupun keterangan. Nah, oke. Kita lanjut ke submateri selanjutnya. Nah, untuk lebih disederhanakan lagi, tadi secara luas kalimat efektif bagaimana pengertiannya. Sekarang lebih sempit ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Oke, kita lanjut. Nah, prinsip dari kalimat efektif yaitu punya kesepadanan struktur. Nah, kesepadanan adalah keseimbangan, antara gagasan maupun pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya, adik-adik. Ada kalimat efektif dan tidak efektif. Jadi kita akan bedah satu ya. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang tidak efektifnya, bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Kita lihat yang efektifnya. Semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Nah, apa yang menjadi tidak efektif dan efektifnya? Nah, yang menjadi tidak efektif ini adalah bagi. Kan sudah dijelaskan sebelumnya ada subjek, predikat, objek, pelengkap dan juga keterangan. Nah, kalau bagian dari
pertama ini bukan menunjukkan subjek ke semua siswa, itu salah. Kalau bagi ini adalah keterangan, ini mana keterangan ini harus sebagai penjelas dari yang pelengkap, ini mana kegiatan tadi itu. Jadi bagi ini adalah kata yang poros, seperti itu. Oke, yang kedua ada prinsip keparalelan bentuk. Ini mana kesamaan bentuk ini, jika kata pertama berbentuk verbal, maka kata selanjutnya berbentuk verbal. Seterusnya sama, polanya sama, oke? Nah, polanya sama kayak gimana nih? Oke, kita langsung ke bedah yang efektifnya. Langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Nah, verba ini adalah kata kerja. Oke, bukan pengaplikasian yang melihat oleh adik-adik di bagian yang tidak efektif, tetapi mengaplikasikan, yaitu dalam kata kerja. Oke, kalimat secara langsung. Oke, yang selanjutnya ada keparalelan ya prinsip tadi untuk menghindari pemborosan kata. Nah, udah jelasin ya. Kita lanjut. Nah, kecermatan selanjutnya, cermat dan tepat. Oke, dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Apa? Ada yang tahu? Adik-adik, apa itu makna ganda? Betul, Iqbal. Ambigu, itulah salah satu istilahnya. Oke, ada contohnya tadi. Nah, ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Cara memberikan penegasan pada kalimat efektif ada beberapa hal. Ini mana ada pertama meletakkan kata kunci di awal kalimat, dan yang kedua menggunakan kata secara bertahap. Nah, tidak efektifnya yang pertama, sudah saya baca buku itu. Tidak efektif, sudah saya, maksudnya apa gitu ya? Tidak memberikan sebuah pernyataan yang tegas gitu. Tetapi ketika kita lihat efektif ini, buku itu sudah saya baca. Oke? Nah, yang selanjutnya ada kepaduan. Kepaduan ini adalah pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah gitu. Jelas. Kelogisan juga. Yang dimana kelogisan ini ada ide kalimat yang dimana dapat diterima ataupun dimengerti oleh akal, masuk akal, yaitu rasional juga kalimat efektif. Ya, tidak dari kurang lebih sama dengan adanya makna ganda, tidak adanya makna ganda. Oke, kita lanjut untuk kuis. Oke, kalimat efektif. Manakah kalimat efektif? Kecelakaan tabrakan bus pariwisata dengan mobil pribadi di Jalan Sutomo menelan banyak korban berjatuhan. Kalimat efektif, kalimat tidak efektif. Oke, Hanif. Kalimat efektif. Oke, pindahin. Kalimat efektif. Oke, selanjutnya ada yang mau jawab untuk pertanyaan kedua? Kecelakaan antara bus pariwisata dan mobil pribadi di Jalan Sutomo menelan banyak korban. Oke, Dimas. Oke, efektif. Oke, siap. Masing-masing dari kalimat efektif dan tidak efektif ada 3 bagian. Penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Oke, Kaila. Efektif lagi. Oke, efektif lagi ya. Berarti sisanya apakah kalimat tidak efektif? Oke, kita bedah secara langsung ya. Kita pindahin kalimat tidak efektif dan yang sisanya. Betul, salah, betul. Oke. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari kalimat efektif ini. Untuk kesimpulannya, tunggu ya. Nah, kesimpulannya, pentingnya dalam berkomunikasi memahami penggunaan kalimat efektif agar informasi yang disampaikan oleh penulis atau oleh Bapak misalnya saat dalam pengajaran bisa selaras dengan pemikiran apa yang dirasionalkan oleh adik-adik semua, agar utuh pembelajaran ataupun informasi didapatkan jelas gitu, tidak menimbulkan
pemikiran-pemikiran yang lainnya gitu di luar dari konteks pembicaraan. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis, yaitu oleh pembicara, yaitu Bapak. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar, dan jika ada yang dibingungkan, boleh tanyakan langsung kepada Bapak di ruang guru ataupun melalui chat, yang dimana Bapak akan siap untuk membantu jikalau ada kendala ataupun maupun tugas lainnya di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.